Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca Sahih Al-Bukhari, pertemuan yang ketiga. Masih di kitab Bad'il Wahyi, bermulanya wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan sebelumnya kita membaca hadis kedua ya. Malam ini kita baca hadis yang ketiga insyaallah. Wah, hadisnya panjang. Alama yasarullah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Yahya ibn Bukair qala haddatsana Al-Laits bin Sa'ad Al-Misri, ya, beliau Laits bin Sa'ad Al-Misri ini terkenal satu level, satu rating dengan Imam Malik. Kalau Imam Malik itu imamnya kota Madinah, maka Imam Al-Laits ibn Sa'ad ini imamnya Mesir, ya, imamnya Mesir. An Uqail an Ibn Shihab, Uqail dari Ibnu Shihab. Ibnu Shihab itu Az-Zuhri, Muhammad Ibn Shihab Az-Zuhri, guru besar hadis yang sangat terkenal karena menghimpun banyak hadis. Muridnya, kalau tidak salah ingat, itu ada 9 kelas, 9 ring. Ada ring 1, ring 2 gitu murid-muridnya, ya. Ring 1 itu yang jagoan-jagoan hafalan, ya, orangnya tegas-tegas, murid-muridnya Az-Zuhri, ya, ring 1 itu. Termasuk Uqail ini. Uqail ini termasuk ring 1, murid Al-Imam Zuhri, Muhammad ibn Shihab, Muhammad ibn Muslim bin Tadrus ibn Shihab Az-Zuhri. Uqail ibn Khalid. An Ibn Shihab Az-Zuhri an Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam, Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam, an Aisyah ummil mu'minin, dari Aisyah ummil mu'minin. Masih ingat di sanad sebelumnya juga begitu, ya kan? Dari Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam, dari ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha. Siapanya? Urwah itu siapanya Aisyah kemarin? Siapa yang ingat? Ponakannya, ya, putra dari kakaknya perempuan, karena ibundanya Urwah itu Asma, putri Abu Bakar, kakaknya Aisyah, istrinya Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala an. Ini sanadnya. Yahya ibn Bukair meriwayatkan dari Laits ibn Sa'ad Al-Misri. Laits ibn Sa'ad Al-Misri meriwayatkan dari Uqail ibn Khalid bin Uqail, termasuk rawi yang paling
jagoan hafalannya meriwayatkan dari Az-Zuhri, Ibnu Syihab, dari Urwah Ibnu Zubair. Para ulama itu beda pendapat. Antara Imam Malik dengan Imam Laits itu sebenarnya ya lebih alim siapa? Lebih alim siapa? Para ulama itu beda pendapat sebenarnya. Ya. Nah, Yahya bin Bukair itu murid jagoan juga, murid Laits bin Sa'ad. Jadi kalau Yahya bin Bukair itu meriwayatkan dari Laits bin Sa'ad, dari Imam Al-Laits Al-Misri tadi, kuat riwayatnya. Tapi kalau meriwayatkan dari Imam Malik kurang kuat. Iya. Mungkin karena sama-sama Mesir ya. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha qalat, bahwa beliau bercerita, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihatu fin naumi. Awal mula wahyu bermula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, awal mula wahyu datang kepada Rasulullah SAW itu berupa ru'ya as-salihah, ya, mimpi baik yang terjadi, ya. Suaranya kemeresek, ya belum tentu sini masalahnya, bisa saja yang di sana sinyalnya. Di sini kuat sinyalnya ya, di sini kenceng kok, kota sini ya kan. Di awal apa yang bermula pada Rasulullah SAW dari berupa wahyu itu adalah mimpi baik, mimpi yang nyata dalam tidur beliau, ya. Jadi mimpinya Nabi itu wahyu. Ini pelajaran ya. Mimpinya Nabi, mimpinya Rasul itu wahyu, ya. Wa kana la yara ru'ya, tidaklah beliau bermimpi illa ja'at mithla falakis subhi, melainkan mimpi itu datang terang benderang seperti cahaya di waktu pagi. Tsumma hubbiba ilaihi al-khala'u, kemudian setelah itu oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniakan kepada beliau menyukai al-khala', khulwah, khalwat, ya, menyepi, ya, menyepi, mengisolasi diri dari, ya, keramaian masyarakat, dari orang-orang. Wa kana yakhlu bi ghari Hira, beliau berkhalwat, ya, mengisolir diri di Gua Hira, ya. Sebut aslinya ya jabalnya Jabal Hira namanya. Bukitnya yang ada Gua Hira-nya itu ya disebut Bukit Hira, tapi karena di situ wahyu pertama turun, terus dikenal dengan sebutan Jabal Nur. Dikenal sebutan Jabal Nur.
Ya. Ada di Makkah. Jadi Gua Hiro itu mulut guanya itu menghadap ke arah Ka'bah. Makanya kalau ya dulu orang itu datang ke Gua Hiro, duduk di mulut gua, itu ngelihat orang tawaf. Ngelihat orang tawaf. Kelihatan orang tawaf di Ka'bah. Nah, kalau sekarang ya kaling-kalingan apa itu tuh jam ya, apa jenenge Zam-Zam Tower sekarang. Iya. Tapi sekarang sudah enak. Kalau mau ke Gua Hiro itu sudah enak, mau menelusuri sejarah Gua Hiro itu sekarang sudah enak. Dari bawah itu sudah dibikin taman yang bagus ya, banyak warung kopinya, banyak kafe-kafenya, banyak bufiah ya, kantin-kantinnya, terus jalannya sekarang dibikin ya jalur baru yang tidak menguras energi tapi menguras waktu. Iya. Kalau dulu enggak. Dulu kalau mau ke Gua Hiro itu manjat-manjat batu Mas Yan, 10 tahun yang lalu ya. Tapi cepat sampai itu. Sekarang enggak. Jadi Nabi SAW berkholwat di Gua Hiro. Berkholwat di Gua Hiro. Fayatahannatsu fihi wa huwa at-ta'abbud. Beliau bertahanus fihi, di dalam Gua Hiro itu. Apa artinya tahanus? Tahanus itu dari kata tahannuf, fa. Jadi aslinya itu bukan huruf fa, tapi huruf fa. Dari kata al-hanif. Agamanya siapa? Nabi Ibrahim. Jadi beliau menjalankan ibadah ala dini Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, jadi yatahannaf itu aslinya yatahannafu. Wa huwa ta'abbud, yaitu beribadah, beribadah dengan syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Antum pernah gak muncul pertanyaan gitu, Nabi Muhammad kan diangkat jadi nabi usia berapa? 40. Sebelum diangkat jadi nabi agamanya apa? Pernah bertanya gitu enggak? Iya kan? Ya ini jawabannya. Agamanya Islam. Agamanya Islam menurut mengikuti syariatnya siapa? Nabi Ibrahim. Kata Syekhuna Ar-Rajihi hafizahullah, wa kana ta'abbud ayaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma urifa min dini Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa lam tuzkar kaifiyatul ibadah. Ibadahnya ahli tauhid di awal-awal itu, di zaman Nabi itu, mengikuti apa yang mereka ketahui dari ajaran agama Nabi Ibrahim, tapi tidak disebutkan tata caranya. Nah, salah satunya ini ya, tahanus semedi. Enggak, tahanus itu tahanuf. Fa-nya itu aslinya fa. Fa-nya itu aslinya fa. Semedi itu ibadahnya orang musyrik, ibadahnya
Samadi. Mana samadi? Samadi itu dari bahasa, orang ngerti bahasa apa? Samadi. Ya, artinya apa? Samadi itu as-sujud lisyams, sujud kepada matahari. Bukan, jangan diterjemahkan semedi. Jurgo itikaf diterjemahkan tirakat. Tahanuf itu dari tahanuf, fa-nya fa aslinya. Ya tahannafu. Ya. Ada pendapat yang kurang kuat dari yang memang aslinya fa. Ya tahannafu itu dari kata al-hinf, yakni membersihkan diri dari dosa. Al-hinf itu dosa. Tapi lebih kuat yatahannasu itu yatahannafu dari kata al-hanif, beribadah dengan agamanya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi SAW sebelum diangkat jadi Nabi, beliau ahli tauhid, mengikut ajaran Islamnya Nabi Ibrahim. Ya. Imam Ahmad itu cerita, pernah kan saya sebutkan di sini waktu ngaji soal jawab akidah Imam Ahmad. Imam Ahmad itu pernah cerita ada dilapori oleh murid-muridnya ya tentang mutakalimin, tentang ahli filsafat. Kemudian Imam Ahmad ngasih tahu di antara kekurangan ajaran ahli filsafat, ahlul kalam itu mereka sampai ngebahas ya agama Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul, dan mereka berkesimpulan Nabi Muhammad itu sebelum jadi Nabi dan Rasul syirik agamanya, kan kurang ajar. Itu pendapatnya ahlul kalam, orang filsafat itu. Karena mereka nggak mempelajari sunnah, nggak mempelajari hadis-hadis Nabi, makanya mereka nggak tahu. Padahal kalau buka Sahih Bukhari hadis ketiga udah langsung ketemu ya. Ya, iyalah. Karena zaman Imam Ahmad kan belum ada Sahih Bukhari. Zaman Imam Ahmad kan belum ada Sahih Bukhari. Ya ini, fayatahanatsu fihi wa huwa at-ta'abbud. Ini kalau dalam ilmu hadis, tafsir yang dimasukkan, tafsir yang disusupkan atau disisipkan ke tengah-tengah redaksi hadis itu disebut mudraj. Salah satu cabang ilmu hadis ya, namanya mudraj. Ya. Tafsiran dari perawi yang disisipkan di tengah-tengah redaksi hadis. Jadi kata-kata wahwa ata'abud ini bukan perkataan Aisyah ya, tapi perkataan perawi ya. Para ulama menyebutkan itu perkataannya Az-Zuhri, Ibnu Syihab tadi. Fayatahanatsu fihi al-layali dzawatil adad. Beliau ya mengisolir diri, uzlah di Gua Hira, beribadah dengan ajaran Nabi Ibrahim beberapa malam zawatil adat yang bisa dihitung. Bulan apa kira-kira? Ada yang bisa nebak enggak? Beberapa malam di bulan apa? Ramadan ya, karena nuzul Quran itu Ramadan. Ini kan cerita nuzul Quran Ramadan ya. Qabla an yanzi'a ila ahlihi, sebelum kemudian beliau pulang ke keluarganya. Wa yatazawwadu lidzalik, mengambil bekal untuk berkholwat ya, bawa bekal untuk berkholwat. Jadi beliau beberapa malam, beberapa hari ada di Gua Hira itu. Kemudian kalau habis bekalnya beliau pulang, ngambil bekal lagi, balik lagi ya. Tsumma yarji'u ila Khadijah, kemudian beliau kembali ke rumah Khadijah, istri beliau, Khadijah bintu Khuwailid. Fayatazawwadu limithliha, beliau ambil bekal yang sama ya untuk kembali ke Gua Hira.
hatta ja'ahul haqqu, sampai datang kepada beliau wahyu, sampai datang kepada beliau wahyu. Wa huwa fi ghari Hira, ya, sementara beliau berada di gua Hira, ya, berada di gua Hira, ya. Kalau gua Hira itu kita harus naik jabal dulu baru nyampe gua Hira di puncaknya. Kalau gua Thur tidak. Kalau gua Thur itu seperti bunker, ya, di bawah, ya, seperti bunker. Faja'al malak, lamnya di fathah, ya, lamnya di fathah. Faja'al malak, ya, beda harokat satu huruf aja itu artinya sudah beda bahasa Arab itu, ya. Ada satu gambar gitu, satu kata yang hurufnya itu berbeda, artinya berbeda, itu dikumpulkan oleh para ulama, ya, namanya Musallas al-Qutrub, ya. Kata-katanya satu tapi hurufnya, harokatnya beda, itu artinya beda. Al-Malak, lamnya di fathah, malaikat. Al-Malik, lamnya di kasroh, raja, ya. Al-Muluk beda lagi, ya. Lamnya disukun beda lagi, Al-Mulku. Mimnya di kasroh, lamnya disukun beda lagi, Al-Milku. Beda-beda. Itu ada, ya, ada kamusnya, ada kamusnya. Faja'ahul malak, lalu beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Faqala, malaikat itu berkata, Iqra, bacalah. Qala, Nabi SAW menjawab, ma'ana biqari, ya, ma'ana biqari, aku bukan seseorang yang mampu membaca, apa namanya, buta aksara, ummi. Aku bukan orang yang mampu membaca. Ma'ana biqari. Beliau tidak menjawab, aku baca apa? Enggak. Gimana bacanya? Enggak. Tapi beliau menjawab, ya, aku bukan orang yang mampu membaca. Ya. Jadi meskipun ditunjukkan apa yang harus dibaca pun tetap enggak mampu gitu. Enggak. Jawabannya beliau SAW tidak panjang-panjang, ya. Qala fa'akhadhani, malaikat itu kemudian memegangku, faghattani, dan mendekap aku, hatta balagha minni al-jahda, sampai, ya, aku betul-betul kesulitan untuk bergerak. Tsumma arsalani, kemudian melepaskan aku. Faqala Iqra, beliau ini katakan, malaikat itu mengatakan lagi kepadaku, bacalah. Fakultu ma'ana biqari, aku menjawab lagi, aku bukan orang yang mampu membaca. Fa'akhadhani, malaikat itu memegang aku lagi, faghattani, mendekap aku lagi, atsaniyata, yang kedua kalinya, hatta balagha minil jahda, sampai aku kesulitan bergerak. Tsumma arsalani, kemudian melepaskan aku. Faqala, ia berkata lagi, Iqra, bacalah. Fakultu, aku masih menjawab, ma'ana biqari, aku bukan orang yang mampu membaca. Fa'akhadhani, dia pegang aku lagi.
Faghatani tsalitsata, dia mendekapku yang ketiga kalinya. Tsumma arsalani, kemudian melepaskan aku. Faqala, kemudian ia berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Al-Alaq 1-4. Berarti yang dimaksud perintah membaca di sini, bacalah gitu, tirukan apa yang akan aku baca. Iya, tirukan apa yang akan aku baca. Bukan berupa tulisan yang apa dalam pikiran kita kan. Nabi kenapa beliau menjawab begitu? Karena nggak ada tulisan yang disuruh baca. Iya, bukan tulisan yang diperintahkan kepada beliau membaca, tapi bacaan yang diperintahkan kepada beliau untuk mengikutinya, mengulanginya, seperti dalam surat Al-Qiyamah itu. Ya. La tuharrik bihi lisanaka litajala bihi. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana. Kalau malaikat Jibril sudah selesai membacakan wahyu kepadamu, baru kamu ikuti bacaannya. Iya. Ini Masya Allah. Ya, sedari awal yang namanya Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW itu dibangun di atas ilmu, membaca. Ya, dibangun di atas belajar. Ya, dibangun di atas belajar. Beliau SAW belajar kepada malaikat Jibril, wahyu Allah Azza wa Jal, dan metodenya talqin. Metodenya apa? Talqin. Offline, tatap muka. Ya, online, tatap muka dengan malaikat Jibril. Ya, begitu dekat. Jadi metodenya talqin. Gurunya membaca terlebih dahulu, baru diikuti. Ya. Faraja'a biha Rasulullah SAW yarjufu fuaduhu. Maka setelah itu beliau pulang sallallahu alaihi wasallam, ya, yarjufu fuaduhu, dalam keadaan hatinya goncang. Dalam keadaan hatinya apa? Goncang, gelisah. Ya. Fadaqal ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Beliau masuk menemui Khadijah, istri beliau Ummul Mukminin. Faqala, beliau berkata kepada istrinya, zammiluni, zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Ya. Beliau manusiawi, manusia. Qul innama ana basyarum mitslukum, katakan aku ini manusia seperti kalian, punya rasa takut. Beliau takut. Ya. Fazammaluhu, maka mereka menyelimuti beliau hatta dhahaba anhu raw, hingga hilang dari beliau ar-raw, rasa takut. Setelah hilang rasa takutnya, faqala li Khadijah wa akhbarha al-khabar. Ya, beliau ceritakan kisah tadi kepada istri beliau, kepada Khadijah. Beliau ceritakan kepada istri beliau, Khadijah. Ya. Laqad khasyitu ala nafsi. Ya, aku khawatir mati. Ya, aku khawatir sakit, aku khawatir mati. Ya. Faqalat Khadijah, aku khawatir mati, aku khawatir sakit, aku khawatir gila, aku khawatir, ya gitulah. Ya. Aku mengkhawatirkan diriku, ini mengkhawatirkan kematian atau sakit atau dan sejenisnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan segala nama
yang dimiliki oleh penciptamu. Alladzi khalaqa, yang telah mencipta. Mencipta apa? Khalaqal insana min 'alaq, mencipta manusia dari alaq, segumpal apa? Daging. Dari segumpal daging. Ya. Proses penciptaan manusia janin dalam rahim itu sudah pernah kita baca hadis arba'in, ya, hadis Ibnu Mas'ud. Ya, kita kan pikirannya itu nyiptakannya dari dalam kemudian ke lapisan luar, lapisan luar, lapisan luar, lapisan luar, kan gitu. Sumsum, tulang, ya kan? Selaput penutup tulang, daging, kan gitu prosesnya. Ternyata tidak. Kan? Prosesnya daging dulu. Sperma jadi darah, jadi daging. Ya, baru daging itu berkembang, membesar, di dalamnya tercipta tulang dan seterusnya. Menciptakan manusia dari segumpal daging. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan yang menciptakan kamu itu adalah Al-Akram, yang maha lebih mulia dari segalanya. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan kepada manusia apa yang belum dia ketahui. Jadi Islam itu betul-betul agama ilmiah, agama pengetahuan, agama ilmu. Ya, wahyu pertama yang datang kepada Nabi SAW sudah bicara tentang membaca, sudah bicara tentang pena, sudah bicara tentang ilmu. Tidak ada orang Islam nggak belajar, nggak ada. Orang Islam bodoh, nggak ada. Islam itu agama ilmu. Apa kata Khadijah? Faqalat Khadijah, ketika Nabi SAW menceritakan kemudian mengatakan khasyitu ala nafsi, aku mengkhawatirkan diriku mati, sakit dan seterusnya. Apa kata Khadijah? Kalla, sekali-kali tidak akan. Sekali-kali tidak akan. Wallahi, demi Allah, sekali-kali tidak akan. Kamu tidak akan mati, kamu tidak akan sakit, kamu tidak akan dan seterusnya. Ya. Ma yuhzikallahu abadan. Allah tidak akan ya menghinakan dirimu sama sekali, tidak akan. Ya. Ini pelajaran. Jadi istri itu begitu. Ya, ketika suaminya sedang galau, sedang pikiran berat, jadi istri itu meringankan. Ya, meringankan, bukan malah nambah pikiran. Ini Khadijah ini, masya Allah. Ya, Khadijah ini, masya Allah. Ya, ketika suaminya mengkhawatirkan seperti itu, menghadapi satu masalah seperti itu, ya, dan terlihat Khadijah kan mendukung. Bagaimana suaminya mengasingkan diri beribadah di Gua Hira, ya, beliau izinkan, beliau kasih bekal. Pertanyaan, kenapa enggak di Ka'bah aja? Kan enggak di Masjidil Haram aja? Banyak berhala dan banyak orang kan, banyak berhala saat itu. Di Masjidil Haram banyak berhala, sedangkan di Gua Hira enggak ada. Kemudian Ummul Mukminin Khadijah memberitahu alasannya dalam menenangkan, ya, beliau menenangkan suaminya itu, memberitahu alasannya kenapa nggak bakalan Allah membuat anda bersedih, nggak bakalan. Kenapa? Innaka latasilur rahimah, anda ini ya orang yang
selalu menyambung tali kekerabatan. Wa tahmilul kalla, ya, selalu menanggung, ya, orang yang tidak mampu. Wa taksibul ma'dum, Anda ini selalu mencari, yakni memberi bantuan kepada orang yang kekurangan. Wa takrid dhaifa, Anda ini orang yang selalu memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan Anda selalu menolong orang yang berada di pihak yang benar. Akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam yang baik, yang terpuji itu yang dijadikan dalil oleh Ummul Mukminin Khadijah bahwa apa yang beliau lihat itu kebaikan, tanda kebaikan, bukan tanda keburukan. Ya. Ini pelajarannya tentang akhlak, ya, pelajarannya tentang akhlak, ya. Bahwa sudah tertanam di kalangan mereka juga membantu orang lain itu, ya, akan mendapatkan balasan kebaikan. Fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah bin Naufal ibni Asad ibni Abdul Uzza ibn ammi Khadijah. Maka kemudian Khadijah membawa beliau menemui Waraqah ibnu Naufal ibnu Asad ibn Abdul Uzza ibnu ammi Khadijah, sepupunya Khadijah, sepupunya Khadijah. Ya. Wa kana imra'an qad tanassara fil jahiliyah. Waraqah ibnu Naufal itu seorang laki-laki yang memeluk agama Nasrani di era jahiliyah. Memeluk agama Nasrani di era jahiliyah. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani, dan Waraqah itu termasuk di antara orang terpelajar di kalangan jahiliyah. Dia menulis ulang, ya, menyadur, menulis, ya, Injil ataupun Taurat dengan bahasa Ibrani. Ya. Fayaktubu minal Injil bil Ibraniyah, dia menulis Injil dengan bahasa Ibrani. Masya Allah an yaktub, ya, sekadar apa yang mampu dia tulis, ya, pakai kata-kata gini, menulis, bukan menghafal. Karena memang dari zaman itu Injil itu hal yang tidak mudah dihafal, beda dengan Al-Quran, ya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Beda dengan Al-Quran, memang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibuat mudah untuk dihafal. Injil tidak memang, ya. Apalagi sekarang, ya, generasi terjemahan di Indonesia misalkan lebih sulit lagi ngapal Injil itu, biarpun terjemahan. Kan nggak ada tuh orang ngapal Injil tuh. Nah, orang hafal Quran 30 juz sak kiroate hafal, ya, lengkap, perbedaan, ya, logat kiroatnya hafal. Injil enggak. Waraqah yang masih mengenal Injil dengan bahasa Ibrani saja tidak hafal. Bahasa Ibrani itu ya bahasanya Nabi Isa, dan mirip, Ibnu Qayyim terangkan di kitabnya Hidayatul Hayar, itu bahasa Ibrani itu mirip-mirip dengan bahasa Arab.
karena memang induknya sama. Jadi ini ada orang sekarang ngaku-ngaku pengikut Injil dengan bahasa PBPL, perjanjian baru, perjanjian lama, kok ngebully orang Islam dengan wah ke Arab-Arapan, itu dia ketinggalan zaman itu. Injil itu ke Arab-Arapan. Injil itu ke Arab-Arapan, bahasanya Ibrani, ke Arab-Arapan. Wa kana syaikhun kabiron, dan Waraqah itu seorang kakek-kakek. Qad amiya, sudah buta. Jadi ketika belum buta dia mencatat Injil dengan bahasa Ibrani. Faqalat lahu Khadijah berkata kepada Waraqah, ya ibna ammi, wahai sepupuku, isma' min ibni akhik. Ya, coba kau dengar cerita keponakanmu ini. Coba kau dengar cerita keponakanmu ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini memang benar bahwa Khadijah itu lebih tua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah itu sepupunya Waraqah. Sedangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keponakan, hitungannya keponakan Waraqah. Jadi keponakan Khadijah juga kan? Iya, bahasanya begitu. Bahasanya Khadijah lebih tua dibandingkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada hikmahnya, ya, hikmahnya bagaimana Khadijah itu sangat penyayang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tadi kita perhatikan jawaban beliau dan sebagainya, mencarikan solusi dari kekhawatiran yang beliau hadapi. Faqala lahu Waraqah berkata kepada Nabi SAW, ya ibna akhi, tinggal 4 baris kan, adzan dulu kan wagu ya kan, tinggal 4 baris ini Mas Yusuf wis ora sabar wae. Ya kan? Faqala lahu Waraqah, ya Waraqah berkata kepada Nabi, ya ibna akhi, madza tara? Ya, wahai ponakanku, apa yang kau lihat? Fa akhbarahu Rasulullah SAW khabara ma ra'a, maka Nabi menceritakan kepada Waraqah apa yang beliau lihat di Gua Hira. Faqala lahu Waraqah, maka Waraqah berkata, hadza namus alladzi nazzalallahu ta'ala ala Musa. Ya, itu namus, ya, yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk turun kepada Musa. Itu namus yang Allah utus untuk turun kepada Musa. An-namus kata Syekhuna as-sahibus sir wal murad bihi Jibril. Ya. Pemilik atau pembawa pesan rahasia. Namus terjemahannya secara bahasa pembawa pesan rahasia. Wal muradu bihi Jibril. Yang dimaksud adalah Jibril. Anna Waraqah bin Nawfal qala, hadzal ladzi ja'aka huwa sahibul wahyi alladzi yanzilu 'alal anbiya fa anta nabi. Yang datang kepadamu ini wahai Muhammad itu adalah pembawa wahyu yang telah turun kepada para nabi, artinya kamu nabi. Artinya kamu nabi. Ya laitani fiha jadaan. Ya, jada itu cempe. Bahasa Jawa ini cempe. Ya. Anak kambing. Ya. Jada umur 6 bulan. Ya. Cempe, bahasa Indonesia ini enggak ada. Anak kambing apa bahasa Indonesianya? Enggak ada. Ya. Ya laitani fiha jadaan.
duhai seandainya ketika dakwah Islam itu, dakwahmu itu nanti berkembang, aku masih remaja gitu. Aku masih remaja, aku masih muda. Ya. Laitani akunu hayyan, duhai seandainya aku masih hidup. Idh yukhrijuka qaumuka, tatkala nanti kamu diusir oleh kaummu sendiri. Kata Warokoh. Ya. Maka Nabi kaget. Faqala Rasulullah SAW, ya, dari mana Warokoh tahu? Ya dari kitab-kitab terdahulu itu yang beliau catat ulang itu. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi kaget bertanya kepada Warokoh, awa mukhrijiyahum, mereka akan mengusirku? Mereka akan mengusirku? Qala na'am, kata Warokoh, benar. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bi illa udi, pakai ngain dan dal. Ya. Tidak ada seorang pun laki-laki yang datang membawa seperti yang kamu bawa illa udi, melainkan pasti dia akan dimusuhi oleh kaumnya. Ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Demikian itulah, ya, kami ciptakan musuh bagi setiap nabi dari kalangan orang-orang jahat. Ya. Wa yudrikni yaumuka, seandainya aku masih ketemu dengan hari itu, angsurka nasron muazzar, aku pasti, ya, akan membantumu, akan menolongmu. Ya. Layaknya wazir, layaknya menteri yang menolong, ya, rajanya. Ya, layaknya menteri yang menolong rajanya. Jadi bahasanya sudah raja gitu memang. Kok jadi raja? Maka kemudian beliau masuk Islam wa amana bihi, ya, radhiyallahu ta'ala kama sayati, dan beliau masuk Islam. Warokoh beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang pertama yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kenabian beliau, Warokoh Ibnu Naufal. Ya. Jadi kalau hidayah, orang itu kalau dapat hidayah, ya, baru dikasih cerita sedikit saja 5 ayat dari surat Al-Alaq kan, ya, sudah masuk Islam. Sudah masuk Islam. Orang kalau berpikir secara logis kan juga gitu kalau ilmiah. Lo Muhammad ini sinau biologi nong, kok iso-isone ngerti. Ya, khalaqal insana min alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal daging. Muhammad isin biologi nang endi, ya kan? Saat itu betul-betul nggak ngerti manusia proses penciptaannya gimana. Nabi sudah ngasih tahu itu loh, itu pasti dari yang menciptakan manusia, pasti dari yang menciptakan manusia. Itu namanya hidayah, ya. Cepatnya, ya, mendapatkan hidayah Warokoh, ya. Karena sebelumnya juga Warokoh itu memang, ya, di antara orang Nasrani yang bertauhid, ya. Tsumma lam yanshab Warokoh antufiya wa fatarul wahyu. Kemudian tidak lama setelah itu Warokoh wafat radhiyallahu taala anhu, wa fatarul wahyu, dan, ya, terjeda wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah perjumpaan pertama kali, ya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril, ya, dan
Ya bagaimana ya orang pertama mendengar wahyu itu dibacakan ya langsung mengaitkan dengan Musa, sebagaimana dalam surat Al-Jin para jin itu ketika mendengar Nabi membaca sepulang dari Taif itu juga langsung mengaitkan dengan Musa, kemudian mereka beriman, dengar sekali langsung beriman. Ya, ini juga Warokoh, dengar sekali langsung beriman. Dan ada satu berita yang ya beliau sampaikan bahwa Nabi pasti akan dimusuhi, dan itu beliau katakan siapapun itu yang membawa seperti yang dibawa oleh Nabi SAW pasti dimusuhi, dan membela beliau itu adalah amalan soleh yang besar. Makanya beliau berangan-angan, "Duh, seandainya aku masih hidup, aku masih remaja, masih kuat, aku akan memberikan pembelaan kepadamu." Ya, akan memberikan pembelaan kepadamu. Ya. Banyak pelajaran dari kisah ini ya. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan hadis berikutnya di pertemuan yang akan datang. Ya, dan ini adalah kenabian ya, kenabian beliau. Nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Muddatsir. Beliau diangkat sebagai nabi itu dengan Iqra, dan beliau diangkat sebagai rasul itu dengan Al-Muddatsir. Ini beliau belum diperintahkan untuk berdakwah, makanya baru jadi nabi. Ya, nanti kalau di Muddatsir diperintahkan untuk berdakwah, kum fa'anzir, untuk berdakwah, maka jadi rasul. Ya. Itu rahasianya kenapa sih kok disebut diangkat jadi nabi dengan Iqra, diangkat jadi rasul dengan Al-Muddatsir. Ketika diangkat jadi dapat surat Al-Alaq, Iqra, itu beliau belum diperintahkan untuk dakwah, belum diperintahkan untuk menyampaikan. Belum dapat Al-Muddatsir, belum diperintahkan untuk dakwah, maka jadi rasul. Ya. Wallahu taala alam. Naktafi bihadzal qadar. Sallallahu alaihi Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kok bisa keluar negeri Adzan, silakan.